Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pembahasan kita yaitu mengenai matrik dan operasi matrik dalam mata kuliah aljabar linear dan matrik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari matrik. Matrik didefinisikan adalah sebagai kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, matrik itu terbentuk kumpulan angka-angka yang dibentuk berdasarkan baris dan kolom. Ingat, yang ini namanya baris, ya, yang kolom tuh yang dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini anggota-anggota matrik yang di dalamnya ini disebut anggota-anggota matrik. Kalau ini namanya matrik A, ya, matrik A, anggotanya min 1, 3, 2, 5, 7, 6. Begitu juga dengan ini matrik H, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, matrik A ini mempunyai ordo 2 kali 3. Artinya ordo matrik ini adalah ukuran matrik, banyaknya baris dan banyaknya kolom. Banyaknya baris itu 2, banyaknya kolom itu 3. Maka matrik A ini berordo 2 kali 3. Sedangkan matrik B, ini matrik B ya, ini mempunyai ordo, ya, matrik B mempunyai ordo 3 kali 3. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini di bawahnya, ya, matrik A, ya, matrik A, ya, mempunyai ordo berapa tadi? 2 dikali 3. Sedangkan matrik B, jadi ya, matrik B mempunyai ordo atau berordo, ya, disebut juga dengan 3 kali 3. Artinya 3 baris 3 kolom. Kalau matrik A 2 baris 2 kolom. Nah, ini ukuran dari matrik, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Selanjutnya, ya, kita lihat. Jadi satu matrik itu mempunyai M baris dan N kolom, ya. Kita teruskan ke sini. Yang mana yang baris, ya? Ini kita lihat baris, ini kolom, ya, seperti dijelaskan tadi. Ya, ini baris, ini kolom. Maka matrik ini mempunyai M baris dan N kolom. Ya, kita teruskan. Nah, dua buah matrik A dan B dikatakan sama apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, kita ya, nah saya terangkan di sini. Nah, dua buah matrik A dan B dikatakan sama apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Kita lihat di sini. Contohnya, matrik A mempunyai ordo 2 kali 2. Matrik B mempunyai ordo 2 kali 2. Nah, dikatakan bahwa matrik A ini sama dengan matrik B. Ya. Kemudian, matrik A tidak sama dengan matrik B. Kita lihat. Matrik A ini mempunyai ordo 2 kali 3. Sedangkan matrik B mempunyai ordo 2 kali 2. Maka dikatakan bahwa matrik B ini tidak sama dengan matrik B. Saya ulang lagi, matrik A ini tidak sama dengan matrik B. Ya. Kemudian kita teruskan dengan penjumlahan matrik. Nah, penjumlahan matrik ini harus perlu diingat, hanya bisa dilakukan terhadap matrik yang mempunyai ordo yang sama. Kalau matriknya tidak mempunyai ordo yang sama, maka kedua buah matrik tersebut tidak bisa dijumlahkan. Sekali lagi, bahwa dua buah matrik bisa dijumlahkan apabila kedua matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Ya, kalau tidak sama, maka matrik tersebut tidak dapat dijumlahkan atau ditambahkan. Kita teruskan lagi di sini. Nah, ini contohnya kita lihat, matrik A mempunyai ordo 2 kali 3, matrik B juga saya ulang, matrik A mempunyai ordo 3 kali 2, matrik B mempunyai ordo 3 kali 2, sehingga matrik A dan matrik B ini bisa kita jumlahkan. Ya,
Berarti berapa jumlahnya matrik A dan matrik B? Maka hasilnya adalah 7 ya, min 2, 1, 4, 3, min 4. Jadi bisa dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan matrik. Dua buah matrik bisa dikurangkan ya apabila matrik tersebut mempunyai ordo yang sama ya. Sekali lagi, matrik bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan dua matrik tersebut apabila kedua matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Ini contohnya. Ya, kalau tidak mempunyai ordo yang sama, maka dia tidak bisa melakukan operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Nah, ini contohnya operasi pengurangan. Matrik A mempunyai ordo 3 kali 3, matrik B mempunyai ordo 3 kali 3, maka matrik A bisa dikurangi dengan matrik B. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan min 1, min 1 dikurang 1 min 2, 2 dikurang min 1 sama dengan 3, ya. 2 dikurang 2 sama dengan 0, min 3 ya, dikurang min 4 sama dengan dikurang 4 sama dengan min 7, 3 dikurang 3 sama dengan 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan min 2 ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kita teruskan perkalian matrik dengan skalar. Apa itu skalar? Skalar itu angka yang ditetapkan, ya, angka yang ditetapkan, ya. Jika K adalah satu bilangan skalar, ya, angka, maka matrik K dikali A ini sama juga dengan perkalian antara K dikalikan dengan anggota dari matrik A. Apa anggota matrik A? Itu I dan J. Adalah suatu matrik diperoleh dengan mengalikan semua elemen matrik A dengan K. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh. Sebentar. Ini matrik A. Ya, kita lihat 4A. 4 ini skalar. Ya, angka ya. 4A. Jadi 4 dikali dengan matrik A. Maka kita bisa hasilnya adalah 4 dikali dengan matrik A. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ya, ini perkalian matrik dengan skalar. Berikutnya sifat-sifat matrik dengan skalar nih sifatnya ya. Kalau dengan skalar, kalau K ini skalar ya. Ini ada matrik B, matrik C. Nah, maka kalau matrik B tambah matrik C dikalikan dengan skalar, ini sama juga dengan K dikalikan dengan matrik B ditambah dengan K dikalikan dengan matrik C. Dan seterusnya. Ini contohnya, kita ambil lihat contohnya. Matrik A itu anggotanya 0, 1, 2, min 1. Matrik B anggotanya 3, 4, 1, 1. Sama-sama berordo 2 kali 2. Dengan skalarnya, K-nya adalah 2. Maka apabila K, kita uji ya, sifat yang pertama, K ini skalar, dalam kurung matrik A ditambah matrik B, ini sama juga dengan, ya kalau kita lihat 2-nya kita skalarnya, ini sama juga dengan kalau A ditambah B dikalikan dengan K, ini sama juga dengan 2 kali A tambah 2 kali B. Kita lihat contohnya. Nih, kita lihat ya. Matrik A-nya berapa? Matrik A-nya 0, 1, 2, min 1. Matrik B-nya 3, 4, 1, 1. Kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 3. Ya, ini saya tambah ya. 1 ditambah 3 sama dengan 3. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan 2. Maka 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. 2 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah 6, 10, 6, 0. Nah, sekarang kita uji dengan rumus yang satu lagi nih. 2A kali 2B. Yang 2A berarti 2 kali matrik A. Hasilnya, ya. Kemudian 2 dikali matrik B. 2 dikalikan dengan matrik A. Matrik A itu anggotanya 0, 1, 2, min 1. Maka 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Ini hasilnya. Kemudian yang keduanya adalah 2 dikali dengan matrik B. Matrik B itu anggotanya 3, 4, 1, 1. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2.
maka baru kita jumlahkan. 0 tambah 6, 6. 2 tambah 8, 10. 4 ditambah 2, 6. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 6, 10, 6, 0. Sama ya? Sama. Maka itu terbukti bahwa sifat perkalian matrik dengan skalar ini adalah sifatnya komutatif. Ya, namanya sifat komutatif. Selanjutnya, contoh yang kedua juga hampir sama ya. Ini bisa kita buktikan. Baik, kita teruskan jenis-jenis matrik. Nah, nih. Jenis-jenis matrik ada disebut juga dengan matrik baris. Artinya matrik baris ini matrik yang mempunyai hanya satu baris. Satu baris. Ya, hanya satu baris, kolom terus bebas ya, artinya tak terhingga. Ada lagi disebut dengan matrik kolom. Matrik kolom ini matrik yang punya hanya satu kolom. Barisnya ke bawah bisa banyak. Ada lagi matrik diagonal. Matrik diagonal ini adalah yang matrik persegi yang semua elemennya di atas dan di bawah diagonal itu adalah 0. Nah nih, matrik diagonal. Semua elemen yang di atas dari diagonal ini dan di bawah dari diagonal ini nilainya 0. Nah ini namanya matrik diagonal. Kemudian matrik skalar. Matrik skalar ini adalah matrik diagonal yang semua elemennya pada diagonalnya sama. Nah ini skalar. Kalau elemen yang diagonalnya nilainya sama semua, maka disebut juga dengan matrik diagonal. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi matrik bujur sangkar. Nah, kalau matrik bujur sangkar, matrik yang mempunyai ordo, baris dan kolomnya sama. Ya, ordo, baris dan kolomnya sama. Kalau matrik 0 adalah matrik yang mempunyai anggotanya seluruhnya 0. Nah, ya, ini sifat-sifatnya ya. Kalau matrik A ditambah 0 sama juga dengan matrik A. Ya, kalau matrik A dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan 0 dikalikan dengan matrik A, itu menghasilkan matrik 0. Ya, ini matrik 0. Baik, kita lanjut. Yaitu ada lagi matrik identitas. Nah, kalau matrik identitas ini, matrik skalar yang elemen-elemen diagonalnya nilainya 1, yang lainnya 0. Nah, kalau kayak gini, ini identitas. Nah, sifat dari matrik identitas ini adalah matrik A kalau dikalikan dengan identitasnya, maka akan menghasilkan matrik A kembali. Matrik identitas kalau dikalikan dengan matrik A, maka akan hasilnya matrik identitas juga. Ada lagi matrik segitiga atas. Adalah matrik persegi yang elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Nah, ini namanya yang A ini matrik segitiga atas. Yang matrik A nih ya. Jadi elemen yang diagonal di bawahnya itu nilainya 0. Ada lagi matrik segitiga bawah. Artinya matrik persegi yang elemen di atas diagonalnya bernilai 0. Ya, ini namanya yang B ini matrik segitiga bawah, sedangkan A matrik segitiga diagonal. Ya. Nah, demikianlah pertemuan ketiga ini mengenai matrik dan operasi matrik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai operasi matrik dan berikut yang lainnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.